Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Nah, ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi langsung aja. Kali ini temanya berjudul yang cemburu banget ke kamu saat ini ya. Jadi kita lihat siapa yang cemburu banget ke kamu sekarang di waktu-waktu ini ya. Kita lihat yang cemburu sama kamu. Oke, aku shuffle dulu. Tara. Nah. Jadi di sini aku ngerasa yang cemburu banget ya sama kamu. Ini bisa beberapa orang. Karena saat ini kamu menjadi sorotan, kamu menjadi pusat perhatian. Ya, mungkin karena ada beberapa yang kecarian, merasa kehilangan, ya. Ini kan bisa siapa aja gitu ya. Bisa orang yang dealing dengan kamu, bisa yang terkoneksi sama kamu, bisa juga ada teman, ada saudara, kawan, keluarga atau siapa. Jadi kayak ada yang ngerasa kecarian begitu, kehilangan kamu. Ya mungkin karena kamu tidak terlalu membuka diri begitu, ya. Beberapa kalian kamu fokus pada spiritualmu aja. Jadi ya kesannya kita kayak tertutup gitu, kita kayak menutup diri. So ya, orang-orang kan kecarian kita ya, mereka kecarian kamu. Tapi ya dibalik itu ada juga rasa cemburu. Cemburu dalam artian ya kalau kamu di sana ternyata bahagia, kalau kamu ternyata di sana bisa berhasil, kamu bisa positif ya adalah yang cemburu gemoy gitu ya. Gitu sih. Jadi ada yang cemburu ini memang karena mencintai kamu. Nah, di sini sesungguhnya ada yang mencintai kamu, ada yang menyayangi kamu. Tapi ya karena ada faktor lain, ada yang lain, ada hal-hal yang sensitif atau apa gitu ya. Ya, akhirnya kita begini ya. Aku cuma bisa cemburu, ngebayangin kamu sama yang lain. Aku ya cemburu lah kalau kamu bahagia tanpa aku, ya. Gitu, say. Tapi ya ada juga di sini yang cemburu karena bisa karena iri sama kamu ya. Kan kita ada juga kan orang-orang yang bisa iri, dengki sama kita, cemburu kalau ternyata kita bahagia. Ya ada yang panik gitu, kalau misalnya kamu lebih dari aku gimana ya. Ya panik gitu ya. Ya gitulah dunia ini ya. Kemudian ini ada orang yang sebenarnya sudah menjauh ya. Ada yang jauh ini sebenarnya diam-diam cemburu sama kamu saat ini. Ada juga memang ini lingkungan pertemanan ya, lingkungan teman-teman kamu. Bisa juga ya kita relasi biasa, hubungan kita nggak jelas ya. Aku nggak siapa-siapanya kamu, atau ya kita bukan siapa-siapa lah ya. Tapi aku cemburu karena aku mencintaimu, aku menyayangimu ya. Ini orangnya overthinking banget, kepikiran kamu terus. Pernah sih mungkin dia yang batasi diri dari kamu, pernah mungkin dia yang kayak ngerasa kamu nggak gimana-gimana, tapi kok sekarang kayak cemburu banget gitu, kayak Tuhan dan semesta kan menunjukkan gitu, kayaknya kamu yang semakin hari semakin positif, kayaknya kamu yang semakin lama semakin bersinar. Jadi ya cemburu lah kalau kamu ternyata lebih jago daripada aku, kamu lebih suhu daripada aku. Gitu. Lebih suhu itu yaitu lebih hebat kamu sekarang, lebih spiritual ya. Oke, ini ada yang aku udah tarik energinya ya. Mungkin ini dulu tentang yang cemburu banget sama kamu saat ini. Nah, kita lihat ya.
Di sini dikatakan seseorang sesungguhnya cemburu saat membayangkan kamu dengan yang lain. Tapi dia gengsi mengakui karena ada ego yang tinggi. Dia terlalu menjaga harga diri, padahal dia takut kamu pergi. Dia tahu kamu bisa bahagiakan diri sendiri. Nah, ini say. Jadi maksudnya ya, Besti, ada orang di sana sebenarnya cemburu banget ngebayangin kamu ke yang lain, kamu fokus ke yang lain. Ya, tapi gengsi mengakui karena ada ego yang tinggi, harga diri yang tinggi. Tapi sesungguhnya takut kamu pergi, takut kamu menyerah, takut kamu meninggalkan koneksi ini. Ya, dia tahu banget. Kamu tuh orangnya mandiri, kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Kamu kan sudah tahu jati diri. Bahkan ya ini, kamu udah tahu membahagiakan dirimu sendiri. Karena kamu ngerasa ya kebahagiaan itu bisa diciptakan dari diri sendiri kan. Jadi ada yang ngerasa kayak kamu tuh sebenarnya orang hebat, kamu orangnya kuat. Jadi kamu bisa ngebahagiain dirimu sendiri. Jadi kayak apa ya? Ya cemburu juga sih. Kamu tuh bahagia itu bukan karena aku. Kamu bahagia itu bukan sama aku. Atau ya bukan aku yang bahagiakan kamu. Jadi aku cemburu gitu. Kamu lebih jago ya, lebih suhu gitu. Lebih suhu itu ya itu. Lebih luar biasa kamu sebenarnya, gitu Kak ya. Ada cemburu di balik cinta. Ya bisa juga nih cemburu karena dengki gitu. Oke? Lalu dikatakan ada seseorang yang sangat memikirkanmu saat ini. Sesungguhnya dia mencintaimu, tapi dia terlalu keras bersikap ke kamu. Dan dia tidak terima jika hidupmu lebih tenang darinya. Dia tidak terima jika harus membayar karmanya. Nah, ini orangnya pernah nyakitin kamu? Pas banget, ini ada kartu 3 pedang gemoy di sini ya. Jadi ya, kamu pernah sakit hati sama orang ini. Dia pernah mengecewakan kamu, ya. Ini orangnya keras kepala juga. Jadi seseorang itu sangat memikirkan kamu sekarang. Dia mencintaimu, tapi dia terlalu keras bersikap ke kamu. Dia mungkin keras juga sama dirinya sendiri, ya. Ini ada kepala batu. Jadi, ya sesungguhnya dia nggak terima. Dia tuh nggak terima. Kamu kok bisa ya hidup kamu lebih tenang daripada aku? Kamu kok bisa ya hidup kamu tuh lebih legowo, kamu lebih ikhlas, kamu lebih berdamai dengan keadaan, kamu berdamai dengan semua yang terjadi. Tapi aku kok nggak tenang ya kayak kamu, ya. Ya mungkin dia nggak tenang karena dia belum minta maaf, mungkin dia nggak tenang karena dia belum menebus kesalahannya. Makanya di sini dikatakan dia tuh sebenarnya nggak terima, dia nggak terima jika harus membayar karmanya. Mungkin dia menerima karma, menjalani karma. Jadi ya begitulah kehidupan dia kayak nggak tenang gitu. Makanya dia kayak cemburu, nggak terima gitu. Ih, lu enak di sana tenang, ya. Lu enak di sana udah mendapatkan ketenangan, kedamaian begitu, ya. Apalagi ya kalian kan udah dapat pencerahan nih dari tarot. Jadi ya udah dapat energi healing gitu ya. Kamu udah dapat energi ketenangan. Bahkan beberapa kalian bisa sembuh dari luka-luka ini. Ya dia cemburu lah. Kamu tenang di sana, aku nggak tenang di sini. Ya dia nggak tenang kan karena dia punya kesalahan ya. Kita kalau salah pasti kita nggak tenang ya. Terus seseorang mencintaimu dalam diam, menyayangimu dalam diam. Dia selalu memperhatikan kamu dan mengikuti perkembangan hidupmu. Dia merasa kamu unik, kamu berbeda dengan yang lain, ya. Kamu unik ya. Jadi kalau kita unik, ya langka lah. Kita langka, kita harus dilestarikan ya. Kita nggak boleh disia-siakan begitu. Jadi kayak ada yang menyadari ya. Saya dalam dia mencintaimu, menyayangimu. Saya perhatikan kamu, saya ikuti perkembangan hidupmu. Jadi ini siapa ini ya? Bisa orang yang sama atau ya ada lagi yang lain ya. Mungkin ada juga orang-orang yang lain mengikuti perkembangan hidupmu. Ada yang merasa kamu tuh unik, kamu berbeda dari yang lain. Jadi ya kamu kayak apa ya? Nyentrik atau ya mungkin lebih ke unik gitu sih.
Mungkin kita bukan orang yang terbaik gitu, tapi kita unik ya, kita beda dari yang lain. Jadi ya ada aja yang cemburu sama kita. Oke. Ada yang membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Dia tahu kamu bernilai, kamu berkualitas. Banyak yang diam-diam mengakui kebaikanmu dan kelebihanmu. Banyak yang tidak bisa kehilangan informasi tentang kamu. Nah, ini beberapa dari mereka ini orang yang cemburu banget sama kamu sekarang ya. Jadi sebenarnya diam-diam ya di sana, entah kamu sadari atau enggak, ada yang suka banding-bandingkan hidup dia sama kamu ya. Jadi kita nggak perlu banding-bandingkan hidup kita ke orang. Ya mungkin kamu ngerasa, enggak sih, aku nggak gimana-gimana, malah aku tuh yang kayak, aku nggak lebih wah gitu sih, say. Nah mungkin kamu pernah ngerasa, ya kalau kita bandingin dengan yang lain juga, ya kita juga kayak bukan apa-apa. Tapi ternyata di sini malah orang yang di sana itu yang ngebandingin hidup dia sama kamu. Malah mereka-mereka itu yang ngebandingin hidup mereka sama kamu. Jadi ya kayak menyadari sebenarnya kamu loh orang yang bernilai. Sebenarnya kamu orang yang berkualitas ya. Sebenarnya banyak yang diam-diam mengakui itu, mengakui kualitas kamu, kebaikanmu, kelebihanmu. Tapi kan nggak semua orang bisa jujur ya. Kan ya gimana? Banyak orang gengsi di dunia ini ya. Banyak orang yang kayak, nanti kalau saya memuji kamu, kamu GR. Nanti kamu gede rasa. Atau ya gitulah. Banyak yang sulit mengakui kelebihan kita. Tapi sesungguhnya itu, kelebihan kamu, kebaikanmu itu diakui. Karena ini kan banyak yang nggak bisa kehilangan informasi tentang kamu. Jadi kamu menutup diri dikit aja, nggak update dikit aja, atau kalau orang nggak tahu kabar kamu, itu langsung ada yang panik ya. Kalau orang nggak tahu perkembangan hidupmu, ya langsung ada yang kayak cacing kepanasan gitu ya. Langsung panik lah. Saking kamu memang benar-benar berharga ya. Terus mungkin sebelumnya kamu redup dan tidak dihargai, tapi Tuhan sanggup membuka mata hati. Kamu adalah cahaya saat ini. Siapapun yang pernah meremehkan kamu, sesungguhnya mereka akan cemburu melihat berkah Tuhan ada di dalam dirimu. Semua tinggal menunggu waktu ya. Jadi ini maksudnya kan, mungkin sebelumnya kamu tuh kayak redup, kayak kita nggak dihargai, kita dianggap sebelah mata. Nah, tapi Tuhan maha membolak-balik hati ya. Tuhan sanggup membuka mata hati siapapun. Jadi ya kita kan saat ini cahaya gitu ya. Kamu tuh cahaya saat ini. Ibarat kayak Tuhan menunjukkan gitu, kamulah cahaya, kamulah sesungguhnya sumber cahaya, kamu yang bisa bersinar. Jadi ya siapapun yang pernah meremehkan kamu, sesungguhnya itu sebenarnya cemburu ya. Ada suatu saat, ada suatu masa di mana orang-orang itu, dia itu pasti bisa cemburu sama kamu. Karena mereka akan ngelihat ada berkah Tuhan, ada anugerah Tuhan di dalam dirimu, ada cahaya dari Tuhan di dalam dirimu. Ya semua tinggal nunggu waktu aja, tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Ketika Tuhan menunjukkan keadilan, kebenaran, ada karma baik buat kamu ya, mereka akan melihat siapa hidupnya yang benar, siapa yang hidupnya berkualitas. Dan mungkin pernah ada ya, ada yang menganggap kamu aneh karena kamu menutup diri. Ada yang mengira kamu sensitif sehingga membatasi diri. Tapi akhirnya ada yang menyadari hidupnya tidak lebih baik daripada kamu ya. So ya kadang kan kita orang yang sudah spiritual itu kan bisa tertutup gitu ya, menutup diri, membatasi diri. Ya bisa aja ada yang bilang kita tuh aneh, menganggap kita aneh lah, kitanya yang baperan, kita yang sensitif atau apa. Tapi di sini dikatakan ada kok nanti masanya, ada suatu waktu di mana ya ada yang nyadar nantinya, ada yang menyadari ternyata hidupnya itu tidak lebih baik daripada kamu. Hidup dia, hidup mereka belum tentu positif daripada kamu. Jadi ya gitu. Ya mungkin terkadang kita tuh dianggap aneh, dianggap sensitif ya, itu kan penilaian manusia ya, penilaian mereka. Tapi kalau kamu benar-benar fokus spiritual, membangun hidupmu menjadi lebih baik ya, orang-orang itu pasti ngelihat sih, ternyata hidup kamu yang lebih positif, hidup kamu yang lebih berfaedah. Jadi ya wajarlah ada yang cemburu. Iya ya, kok bisa ya hidup kamu tuh kayak
positif banget, aura kamu kayaknya bagus banget sekarang, atau ya kamu kayak makin bersinar. Kok kamu bisa ya bahagia? Kok kamu bisa ya healing? Kok kamu bisa berdamai dengan semuanya? Jadi ya, adalah yang cemburu ya. Itu sih. Oke, selanjutnya yang mana dulu? Ini dulu lah ya. Oke, kita lihat yang cemburu banget ke kamu saat ini. Di sini ada terikat rantai ya. Mungkin ada yang punya koneksi spiritual sama kamu. Kayak sudah digariskan, kita terkoneksi ya. Kita kayak sudah terikat rantai. Mungkin ada karmik ya, hubungan karma, ada twin flame, ada soulmate. Ya, ini mau koneksi apa juga tetap aja ada rantai. Ya kita misalkan lah twin flame. Misalkan kayak twin flame koneksi mirror ya. Cerminan. Ya, orang itu sebenarnya terikat rantai sama kamu. Jadi kalau kamu seperti orang yang pengen menjauh, kamu kayak pengen menyudahi semuanya ya, dia nggak bisa melepaskan ketertarikan dia sama kamu. Dia akan terus ketarik ke kamu lagi. Jadi ya, orang kayak gitu sebenarnya bisa cemburu loh sama kamu. Bisa, gitu kak ya. Terus, aku pernah ditakdirkan untuk mengenal kamu, tapi aku sia-siakan. Maafkan aku. So, salah satu yang cemburu banget sama kamu sekarang, orangnya pernah sia-siakan kamu. Jadi kan Tuhan dan semesta pernah takdirkan kita kenal, kita ketemu, kita pernah berkomunikasi, ya pernah. Tapi aku sia-siakan. Terus sekarang aku cemburu. Ya aku cemburu lah. Kalau ternyata kamu jadinya ke yang lain, atau suatu saat kamu ke yang lain, ya aku nggak kebayang gitu. Ya cemburu lah. Oke, ada hukum keadilan, ya hukum karma. Jadi udah jelas tadi ya, aku udah bilang juga orangnya pernah menyakiti kamu, pernah mengecewakan kamu. Jadi ya, kalau mereka tiba-tiba bisa cemburu nih sama kamu, ya itu tandanya keadilan itu ditegakkan ya. Bahwasanya ya hidup mereka itu tidak lebih baik daripada kamu. Mungkin ketika mereka melihat ada karma baik sama kamu, ya ternyata mereka kayak apa ya? Memang akhirnya sadar gitu bahwasanya ya inilah keadilan. Kamu nabur baik, makanya kamu menuai baik, begitu ya. Lalu ini ada inner beauty, cantik dari dalam, tampan, ganteng dari dalam ya. Ini ada yang cemburu, kayak kamu tuh cantikmu itu dari dalam loh. Kamu sadari atau enggak, berapa kalian punya inner beauty, kayak cantikmu, gantengnya kamu itu dari dalam. Jadi kalau kita memang orangnya baik ya dari sononya, atau ya dari lahir memang kita memang udah positif gitu, atau ya kalau memang karakter kamu tuh, jiwamu itu jiwa yang tulus, yang baik, yang sabar, yang penyayang, ya orang kayak kamu tuh kan punya aura bagus ya. Jadi ya biasalah ada yang cemburu, ada yang sirik ya, sirik kayak ya kamu tuh kok bisa ya menarik gitu, aura kamu kok bagus ya gitu. Jangan-jangan pakai pelet ya, jangan-jangan pakai uka-uka ya. Nah, kan ada aja sih yang sensi gitu ya, cemburu melihat fisik kita. Ada sebenarnya yang mau cemburu lihat penampilan kita. Misal ya, kita nggak gimana-gimana, cuma kayak kelihatan cantik aja gitu, kelihatan ganteng. Cuma yang cemburu ini pasti suka ngadi-ngadi ya, suka mengadi-ngadi. Maksudnya ya suka mengada-ngada ngomongnya. Bisa aja dia yang ngomong kayak, ini kayaknya pakai pelet nih, pakai uka-uka nih, pakai pemikat ya. Makanya bisa begini auranya. Padahal kita nggak ada pakai apa-apa. Kita kan cuma ya udah fokus pada spiritual, religius. Kita cari pencerahan, kita menjadi cerah, makanya kita bersinar gitu. Kan sebenarnya hanya itu, nggak ada pelet-pelet ya. Gitu sih. Oke, ini ada orangnya gelap. Kehidupannya memang gelap ya. Jadi orang yang gelap kayak gini, kehidupannya gelap gulita, itu pasti silau dengan cahaya kamu. Karena kalau kamu memang cahaya, orang kan melihat kamu silau gitu ya, silau banget men ya. Jadi ya, kalau kamu memang sumber cahaya, ya kamu berkilau di kehidupan orang-orang yang ya kehidupannya gelap gitu. Kayak ini ada kesadaran ya, awareness. Nah, ada yang cemburu sama kamu tuh, karena kamu tuh orangnya punya kesadaran. Kamu kan udah awakening ya. Beberapa kalian udah spiritual awakening, terbangun secara spiritual. Jadi kita kayak udah punya kesadaran bahwasanya ya semua yang terjadi dimaafkan aja, berdamai aja dengan semua yang terjadi.
ikhlaskan, maafkan. Jadi kayak ada yang cemburu gitu. Cemburu dalam artian, kok kamu bisa ya? Kok kamu bisa benar-benar menerima keadaan? Kok kamu bisa menerima kenyataan hidupmu seperti itu? Jadi kayak apa ya? Ya cemburu lah, kamu bisa berbahagia gitu tanpa harus bergantung sama yang lain. Gitu Kak. Oke, ini ada LOA ya. LOA. Law of Attraction ya. Hukum tarik menarik. Jadi ini bagian dari loa kamu sebenarnya, bagian dari tarik menarik energi di antara kita ya, kita. Jadi ini lebih kayak apa ya? Aku ngerasanya kita kan bisa ya, misalkan ya nggak usahlah berharap apa-apa lagi sama orang, nggak usahlah berekspektasi apa-apa lagi sama orang. Ya mungkin karena udah capek, kecewa begitu ya. Cuma saat kita tidak mau berharap, tidak mau berekspektasi, ya berarti kita kan ikhlas ya, kita lepaskan aja. Nah kamu tuh kan kayak bisa gitu loh, ya udahlah aku ikhlasin semua yang aku korbankan, aku maafkan dia yang pernah menyakitiku. Terus ya kamu semacam bisa kan berafirmasi atau berharap positif, kayak aku yakin suatu saat dia akan memperbaiki sikapnya, aku yakin suatu saat mereka akan memperbaiki hubungan ke aku. Nah, kamu kayak punya keyakinan begitu. Terus kamu kayak ya udah ikhlas lah. Setelah itu ya udah, kita jangan menggebu-gebu lagi, nggak usah terlalu berharap apa-apa, ikhlaskan semua sama semesta. Ternyata ya itu hukum tarik menarik itu berlaku gitu. Kayak saat kamu melepas, disitulah orang-orang itu jadi kayak menuju kamu. Orang-orang itu jadi kayak memperhatikan kamu. Makanya jadi ada kayak cemburu gitu sama kamu ya. Cemburu dalam artian nggak tahu ya kenapa kami ini jadi kayak orang yang fokus gitu ke kamu, apalagi kalau orangnya mencintai kamu ya. Di situ orangnya kayak jadi takut kehilangan kamu, jadi kayak orang yang nggak mau melepas kamu sepenuhnya ya. Cemburu kalau misalnya kamu jadinya kayak yang lain. Nah kayak gitu. Oke. Ini ada selalu dijaga ya. Selalu dijaga ini aku ngerasanya kamu punya penjaga ya. Punya leluhur, kakek nenek moyang mungkin ada menjaga kamu, atau ada malaikat ya, malaikat penjaga, atau siapapun lah. Jadi sebenarnya ya ada orang di luaran sana, ada orang di sana tuh yang ngelihat kamu tuh kayaknya punya penjaga, kamu tuh kayaknya bukan orang sembarangan. Makanya aku bilang ada yang nganggep kamu tuh suhu banget ya. Ada yang nganggep kamu kayak suhu itu kan kamu seperti orang yang luar biasa gitu ya. Jadi ada yang ngerasanya jangan-jangan kamu punya pegangan ya. Jangan-jangan kamu pakai pegangan, makanya hidup kamu tuh beruntung, berkah gitu ya. Ada sih yang mensalahartikan kayak gitu, padahal kan kalau berkah ya udah, berkahmu kan dari Tuhan gitu ya, berkah kamu kan dari yang Maha Kuasa gitu. Tapi ya gitu, ya biasalah ada yang sirik ya. Ada kadang yang sirik, yang cemburu, yang iri sama kita. Jadi kayak ngerasa kamu tuh kan selalu dilindungi Tuhan, dijaga oleh para penjaga kamu. Jadi kayak ngerasa, wah berarti kamu tuh orangnya gak sembarangan, kayaknya gak bisa macam-macam sama kamu. Ya kayak jealous lah jadinya, cemburu ya. Andai kan saya kayak kamu ya. Ada yang gitu. Oke, ini ada insecure ya, orangnya minder. Sebenarnya ada di luar sana yang suka minder sama kamu, ngerasa tidak lebih daripada kamu. Mungkin dia ngerasa hidupnya nggak penuh berkah seperti kamu, hidup dia tidak lebih positif dari kamu. Jadi pokoknya ada yang minder gitulah. Bisa juga rasa minder ini kayak rasa malu, dan rasa malu ini bisa juga karena merasa bersalah sama kamu. Begitu. Oke, dan ini ternyata hanya kamu yang mengerti aku, kamu yang peka, kamu yang perasa. Jadi ini lebih kayak sebenarnya kamu yang ngertiin dia, kamu yang ngertiin orang ini, orang yang cemburu sama kamu ini. Ya, jadi kayak salah satu dari yang cemburu banget sama kamu, itu orang yang ngerasa kamu tuh punya sensitivitas yang bagus, kamu orangnya peka, perasa, atau kamu punya intuisi yang tajam gitu, kamu orangnya punya inisiatif gitu. Ya, tapi
aku nggak kebayang gitu kalau kamu ke yang lain gimana, kalau kamu jadinya fokus ke yang lain, atau ya kamu bahagia tanpa aku. Ya aku cemburu. Nah, ada yang kayak gitu ya kan, ya adalah gemoy-gemoy kayak gitu. Oke, aku shuffle dulu ya. Oke, aku shuffle dulu kartu ini. Nih, jadi aku ngerasanya ini ada yang cemburunya itu kayak niat banget ya. Niat dalam artian dia tuh memang nggak mau kamu lepas dari genggaman dia. Dia tuh memang nggak mau kamu tuh benar-benar hilang dari kehidupan dia. Makanya ini beberapa kalian diharapkan jangan hilang. Kamu jangan hilang di sosial media. Kamu jangan hilang di dalam lingkungan kamu gitu. Karena di sini ada yang ngerasa ya suka sama kamu, kagum, cinta, sayang, dan ada juga yang obsesi gitu. Obsesi kayak kamu. Obsesi itu dalam artian ya bisa juga obsesi untuk memiliki kamu, bisa juga obsesi untuk seperti kamu. Karena di sini ada yang ngerasa saya pengen loh kayak kamu, saya pengen punya aura bagus kayak kamu, saya pengen kayak kamu yang disenangin begitu, atau ya kamu punya energi positif ya. Jadi ya ada yang mau meniru kamu, mungkin karena kamu punya kualitas begitu. Begitu Kak. Kemudian di sini ada yang seperti menyesali perpisahan sama kamu ya. Ada sebenarnya yang sama sekali nggak komunikasi, dia sangat menyesali perpisahan, dia sangat menyesali semua yang terjadi. Jadi kalau kita nggak bisa bersatu, kalau kita nggak jodoh, ya aku nggak terima. Nah, ada yang seperti itu loh. Itu orang cemburu sama kamu, ya. Dan ini, yang cemburu ini ada juga, bisa dibilang teman, ada juga rekan, ya. Mungkin ada rekan kerja, ya teman kerja, orang yang pernah menjadi rekan kerja atau rekan bisnis, rekan belajar, itu ada, ya. Itu ada banget yang suka cemburu sama kamu. Dan ini ada bagian dari keluargamu, ya. Kita bilang lah kayak saudara. Saudara kamu tuh ada sebenarnya yang mau cemburu karena iri sama kamu, ya. Terus ini ada yang cemburu karena sangat-sangat kehilangan kamu. Ini ada yang cemburu karena apa ya? Dia memang cinta banget ini sama kamu. Ada yang cinta mati ini ya, cinta mati, cintai kamu seumur hidup gitu. Kayak kamu memang udah cinta sejatinya. Ya dia mau ke siapa juga, mau lanjutkan hidup, kayaknya orang ini selalu bisa cemburu. Jadi dia tuh kalau udah ngebayangin kamu sama yang lain, udah ambiar gitu. Tiba-tiba dia jadi orang yang kayak sedih sesedih-sedihnya. Terus ada yang cemburu ini, orangnya ada yang sudah tiada ya. Ini berapa kalian ya. Beberapa dari kita gitu say. Jadi ada orang yang sudah tiada, sudah nggak ada orangnya, bisa aja udah nggak ada di kehidupan kamu. Ya dia ada yang cemburu banget sama kamu sekarang. Ya cemburu lah kalau kamu bahagia tanpa dia, tanpa mereka gitu. Oke. Ini terakhir. Ini yang terakhir. Kita lihat ya. Tentang yang cemburu banget sama kamu saat ini. Ini ada friend. Friend itu teman. Teman itu kawan ya. Pokoknya ada kawan gitu, teman lah atau siapa. Lingkungan pertemanan ya. Orangnya cemburuan sama kamu. Entah cemburu ini karena ada yang sayang, atau ada juga yang cemburu nih karena iri gitu Kak ya. Ini ada tentang usaha. Ada yang cemburu sama usahamu ya. Ada yang cemburu sama apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ada yang cemburu sama apa yang kamu usahakan. Beberapa tentang bisnis ya. Jadi ya gitu. Ya kalau kamu berusaha banget ya cemburu lah. Nanti kalau kamu yang sukses, kamu yang berhasil gimana gitu ya. Cinta rahasia. Cie. Cinta kok rahasia ya. Jadi ada yang ini orangnya ya rahasia banget lah, memendam perasaan, atau ya kita tahu kita sama-sama cinta tapi kita diam, kita rahasiakan ya. Ada yang gitu. Cinta rahasia ini
cemburu sebenarnya. Kan mungkin ada yang bersegi-segi ya, kan ada Marimar, ada Barbara, ada Sergio, Fernando, jadi ya aku nggak hanya sama kamu gitu. Ya, cemburu juga sih ngebayangin kamu sama yang lain. Ini ada family man, woman. Ada orangnya dipengaruhi keluarga, sudah punya keluarga, ada yang begitu. Udah ada yang berkeluarga gitu ya, tapi masih cemburuan. Ribet ya. Ribet juga. Masa lalu belum merelakan. Ada orang masa lalu kamu belum merelakan kamu. Ini relate banget sama yang aku bilang tadi. Ada yang nggak terima kita nggak berjodoh. Maksudnya gini, aku tuh menyesali semua yang terjadi loh. Aku menyesali perpisahan kita. Aku nggak terima kita nggak jodoh. Ya ada masa lalu belum merelakan. Begitu kak. Terus ada gedung. Gedung ini mungkin ada tentang perkantoran, mungkin ada orang kantoran, pegawai, karyawan ya. Di dalam lingkungan itu ada cemburuan-cemburuan juga gitu kak. Ya bisa juga gedung ini apa ya, suatu saat ada pertemuan di tempat mana gitu ya. Tiba-tiba ketemu di gedung kayak mall, tiba-tiba ketemu di mall, pusat perbelanjaan, ketemunya di tempat mana gitu. Ya, terus ada yang lain gitu ya. Ya cemburu lah. Tiba-tiba kita ciluk banget sama seseorang, tapi ada orang lain ya, ada yang cemburu begitu. Ini ada yang cemburu melihat fotomu ya. Ada yang rasa apa ya, ih kamu ngapain sih foto kayak gini, kamu ngapain upload foto yang kayak gini kayak gitu. Ya biasalah say, ada yang sirik ya, ada yang ya cemburu, iri. Mungkin karena fotomu ada yang bagus ya, fotomu ada yang menunjukkan kamu tuh orangnya manis, kamu cantik, kamu ganteng, kamu makin kece gitu. Jadi ya, yang lihat fotomu aja cemburu gitu. Cemburu, ada yang kayak iri gitu ya. Tapi ada juga yang kayak, ya saya suka loh sama kamu, saya cinta sama kamu. Terus kamu foto begini, apa saya nggak makin cemburu begitu? Banyak yang melihat kecantikanmu, kegantengan kamu di foto ini. Terus kalau orang jadinya makin senang, makin suka sama kamu, gimana ya? Aku cemburu lah, ada yang kayak gitu ya. Oke, ada magic. Wah, magic gemoy. Oke, tidak usah khawatir ya, tidak usah panik. Mungkin ada juga yang memang cemburuan itu jadinya suka uka-uka ya, jadinya suka hal-hal magic ya. Mungkin dia memantau kamu lewat hal magic. Ada juga yang ya gitu di naungan magic ya. Tapi nggak perlu takut lah ya, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu panik kalau soal magic ya. Yang penting kamu ibadah, yang penting doa kak ya, rajin-rajin aja ibadah ya. Magic itu nggak akan mempan, oke? Butuh waktu seumur hidup untuk melupakanmu. Nah ini aku bilang tadi, ada yang cinta mati banget sama kamu, mencintaimu seumur hidupnya. Jadi butuh waktu seumur hidup melupakanmu. Ya seumur hidup juga cemburu sama kamu. Lalu ada transformasi ya, transformasi perubahan. Mungkin ada seseorang di sana yang sedang mengalami perubahan, transformasi. Dia ngerasa hidup dia bisa berubah karena kamu. Hidup dia bisa lebih baik karena kamu. Jadi ya, apa nggak cemburu ya? Cemburu lah kalau kamu ke yang lain. Bisa vice versa. Mungkin dia lihat kamu banyak transformasi, dia lihat kamu banyak perubahan, kamu kayaknya makin positif, makin kece, kamu kayaknya makin cantik, makin tampan. Jadi ya menyesal lah. Menyesal banget yang udah sia-siakan kamu. Menyesal banget orang yang gak berjuang maksimal ke kamu ya. Oke. Aku kasih huruf dulu ya. Ini hurufnya aku udah shuffle ya. Hurufnya sudah di shuffle biar cepat gitu bestie ya. Huruf di nama dia, mereka, bisa kamu, vice versa, bisa berapa ya. Huruf E, Z, Y, H, I, U, V, D, K, P, W, J, M, B, O, F, N, S. Kelihatan ya itu hurufnya. Oke, lalu oke, aku kasih angka. Angka ini mungkin ya spesial gitu ya buat siapa. Ada angka 27, ada angka 20. Ini tuh 21, 17,
23, ada 6, 24, 10, angka 7, 22, angka 1, ada ini angka 31, ada angka 3, lalu ini tuh 12 ya, kemudian 14, 25, 13, 26, 29, ada angka 4 ya. Zodiak dominan ini Aquarius, Leo, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Pisces, ada Libra. Oke. Tempat ya. Wilayah, daerah. Mungkin dari tempat ini, dekat tempat ini ya, dekat daerah ini bisa, atau pernah ke tempat ini, bisa juga pengen ke tempat ini ya. Ini ada Padang, Sukabumi, Malaysia, Bali, ada Klaten, Madura, Eropa, Kerawang, Bandung, Medan, Trenggalek, Surabaya, Semarang, Brebes, ada Pekanbaru, Papua, ada Jogja, Hong Kong, Pekalongan, Lampung, ada Tegal, Jakarta, Kediri, Tasik, Malaya, ada Banten, Cirebon, Kalimantan, ada Ambon, Lamongan, ada Indramayu, Madiun, Manado, dan ini ada Lombok sama Bangka Belitung. Oke? Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.